selain kami yang ada Tuhan. Tidak terkecuali siapapun kami yang ada pada malam hari ini. Kami semua telah ditarik oleh Bapa untuk ada bersama memuji, menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan ada di tempat ini. Dan satu hal yang kami inginkan Tuhan, bahwa kami rindu ada sesuatu yang terjadi atas hidup kami pada malam hari ini. Jangan biarkan satupun di antara kami Tuhan sebentar akan pulang dengan sia-sia, dengan kosong, dengan tidak mendapatkan berkat, pemulihan, bahkan keselamatan di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, setiap kami semua yang hadir pada malam hari ini benar-benar merasakan Tuhan di dalam hidup kami. Dan nama-Mu boleh terus kami puji muliakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Telah tiba saatnya kami masuk di dalam jam pemberitaan firman Allah. Roh Kudus, kami mohon Tuhan Kau ambil alih sepenuhnya di dalam jam pemberitaan ini, sehingga kami semua boleh diberkati dengan setiap kata-kata kebenaran yang sebentar kami baca dan kami dengarkan. Sebab Tuhan, tidak ada sesuatu yang lebih berarti di dalam hidup kami selain firman-Mu yang mengajar, yang mendidik, yang menuntun setiap perjalanan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Berkenanlah Kau menyatakan itu buat kami sekali. Dan biarlah semua kami diberkati Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, yang datang dengan berbeban berat, oleh kekuatan firman itu akan dilepaskan. Yang datang dengan terikat, oleh kekuatan firman itu akan dibebaskan, dimenangkan. Dan kami percaya juga yang datang dengan tidak berpengharapan akan pulang dengan pengharapan, karena setiap pemberitaan firman mengandung kekuatan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, segala hormat pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Kami telah siap untuk mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup itu kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Dan semua kita yang siap diberkati malam hari ini bersama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom tambah panjang, yang duduk tambah banyak. Ya, saudara silakan duduklah. Saudara sudah capek berdiri. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, mudah-mudahan sebentar saya khotbah tidak ada yang berdiri karena capek duduk. Ya, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sudah ada di malam yang kedua, dan malam ini adalah malam yang terakhir. Bersyukur kita bisa kembali jumpa. Tuhan luar biasa buat kita. Saya mau tanya dulu, yang tadi malam hadir boleh angkat tangan. Yang tadi malam hadir boleh angkat tangan. Oke. Ya, turun tangan. Yang baru malam hari ini hadir boleh angkat tangan. Oh yes. Oke, baik. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Sebagaimana ada di depan kita yang tadi malam sudah mengikuti KPI ini, kita semua sudah mendengarkan firman Allah tentang bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saya sudah membahas bagian yang pertama tentang bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang sejati sesuai dengan ayat yang ada di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-26 ayat 24. Sekali lagi kita akan membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Matius 16 ayat 24. Oke, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ulangi pernyataan saya tadi malam, bahwa Yesus yang berkata
malam bahwa menyangkal diri itu berarti sesuatu yang kita rasa enak atau sesuatu yang kita rasa nikmat, sesuatu yang menurut kita baik, tetapi menurut Tuhan itu tidak baik, menurut Tuhan itu sekali lagi tidak boleh dilakukan. Maka waktu kita melihat itu sekalipun enak, kita tidak boleh melakukan. Itu namanya menyangkal diri. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, rasanya berat kalau kita mau melakukan hal ini. Dan ini memang betul sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh kemanusiaan kita. Makanya untuk bisa menyangkal diri, tadi malam saya sudah menyampaikan 3 hal penting buat kita sekalian. Yang pertama, Anda dan saya harus menjadikan Yesus segala-galanya di dalam hidup kita. Yesus tidak boleh ada duanya. Yesus tidak boleh nomor 2. Yesus itu harus yang satu-satunya di dalam hidup kita. Kalau Yesus satu-satunya di dalam hidup kita, maka menyangkal diri itu bukan hal yang sukar, itu bukan hal yang tidak mungkin. Karena kalau Yesus segala-galanya dalam hidup kita, yang lain mampu kita tanggalkan. Karena Yesus lebih berarti di atas segala-galanya. Amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ini saya cuma mau ingatkan kembali. Siapa tahu kemarin karena terlalu dingin suruh buat. Ya sudah. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyangkal diri? Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik bahwa di dalam hidup kita tidak ada satupun yang datang dari diri kita. Semuanya karena kasih karunia Allah, semuanya karena milik Tuhan, termasuk diri kita sendiri. Saudara yang diberkati, tadi malam saya sudah membaca ayat, kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan karena itu kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita ini milik Tuhan. Kalau saya berkata tadi malam, kalau tubuh kita ini saja adalah milik Tuhan, apalagi yang lain. Saudara, semuanya adalah milik Tuhan. Kalau semuanya adalah milik Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengatur dirinya sendiri. Semua orang harus tunduk kepada aturan Tuhan. Semua orang harus memberi hidupnya di bawah undang-undangnya Tuhan. Karena kita semua tidak berasal dari diri kita lagi, tetapi Kristus yang menjadi sepenuhnya pemilik dalam hidup kita. Dia bilang aku ikut, dia bilang bebas ikut. Nah, karena itu orang-orang yang tahu bahwa hidupnya bukan lagi miliknya, dia pasti mampu menyangkal diri. Dia pasti bisa mengendalikan dirinya, karena dia tahu hidupnya sekarang bukan miliknya lagi, tapi Kristus telah membeli dia dengan harga yang lunas dibayar di atas kayu salib. Dan harga itu bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana kata Alkitab, tetapi dengan darah yang mahal yang dicurahkan di atas Golgota. Oleh darah itu kita boleh menjadi orang-orang yang berharga. Amin. Itu jangan lupa yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita bisa menyangkal diri? Yang ketiga saya sampaikan tadi malam, jangan hanya pikir di dunia, pikirkanlah perkara-perkara surgawi. Ingat, Anda dan saya memang tinggal di dunia, tapi Paulus mengatakan kewargaan kita ada di surga. Dunia ini kita cuma musafir, cuma jalan tanpa lewat kiri kanan, nikmati berkat Tuhan. Sebentar lagi kita akan kembali ke tempat asal kita. Makanya Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang ada di bumi. Kalau saudara tahu bahwa saudara bukan warga dunia ini, tapi warga kerajaan Allah yang sesungguhnya, maka Anda dan saya pasti mampu menyangkal diri kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, di dunia memang dingin seperti ini. Bilang lagi kadang-kadang boy-boy panas. Ya, tapi itulah dunia, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi di sorga saya percaya, saudara tidak akan kedinginan di sana, tidak juga akan kepanasan di sana. Saudara mungkin bilang, Pak Pendeta sudah ke sorga, belum pernah. Tapi saya yakin sorga itu penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, penuh dengan suasana yang indah, penuh dengan suasana yang begitu nikmat. Itulah kerajaan Allah. Makanya
Makanya saudara yang diberkati Tuhan, pikirkanlah tentang kerajaan Allah. Jangan hanya pikir dunia. Kalau saudara pikir dunia, saudara tidak mampu menyangkal diri. Tapi kalau saudara pikir tentang kerajaan Allah, pasti saudara dan saya mampu menyangkal diri kita. Amin. Dan malam ini kita akan belajar bagian yang kedua dari ayat itu, yaitu apa? Sama-sama dibacakan. 1, 2, 3. Apa? Sekali lagi apa? Memikul salib. Bilang samping kiri kanan, mau pikul salib? Tidak mau, harus sudah jadi Kristen. Pengikut Kristus yang sejati itu harus pikul salib. Jadi tidak boleh tidak pikul salib. Saudara yang sudah menjadi teladan pikul salib adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sudah menjadi teladan pikul salib adalah Tuhan kita. Jadi bukan kita disuruh pikul tanpa ada teladan di depan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau bicara tentang pikul salib, maka ingatlah orang Kristen biasa suka di rumahnya ada salib. Ya saudara, kalau beli emas dia permainan mesti salib. Saudaraku, pokoknya di gereja juga pasang salib. Saudara, semuanya diwarnai dengan salib. Tetapi ada banyak orang Kristen tidak mau pikul salib. Semuanya saudara melambang kekristenan. Sekali lagi seringkali dipasang salib di mana-mana. Bahkan saudaraku, waktu Anda mau masuk ke cabang sini ada salib juga di sana. Ya, saudara yang berkati Tuhan. Semuanya di daerah Kristen, saudaraku, seperti Nusa Tenggara Timur ini, rata-rata salib di mana-mana. Termasuk di daerah tempat saya pelayanan, saudara yang berkati Tuhan, di Kupang Barat sana, ya, itu juga salib semua paling banyak. Apalagi saudara di desa tempat saya layani, di desa Polok itu salib setiap rayon, setiap gang, salib terus, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah pikul salib? Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan ada banyak orang Kristen yang hanya jadikan salib sebagai sesuatu yang merupakan simbol-simbol semata, tanpa ada rasa, saudaraku, menghargai, memiliki, memaknai di dalam hidupnya. Itu sama sekali tidak ada. Nah, Kristen-Kristen seperti inilah Kristen-Kristen yang tidak sejati, pengikut Yesus yang tidak sejati. Pengikut Yesus yang sejati tahu arti makna salib di dalam hidupnya, tahu arti makna salib di dalam pengiringannya, karena dia tahu siapa yang dia ikuti adalah Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia ini, pikul salib, bahkan mati di atas kayu salib. Amin. Amin. Bilang samping kiri kan, Yesus disalibkan, bro. Tidak ada yang ngomong Yesus disalibkan, bro. Bilang dulu. Saudara yang berkata, ingat itu baik-baik. Apa sebenarnya makna salib? Saudara yang diberkati Tuhan, makna salib itu tidak lain bicara soal penderitaan. Makna salib itu bicara soal penderitaan. Jadi orang Kristen diajar untuk menderita, diajar untuk ikut Yesus. Itu berarti siap ikut menderita. Mengikut Yesus itu berarti siap pikul salib, siap menderita. Amin. Lihat ini ayat Matius 11 ayat 28 29. Matius 11 28 29. Mari kita baca. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan aku akan. Nah, ini sudah enak ini. Jadi waktu saudara diundang Tuhan, Tuhan Yesus bilang, datang beta kasih lu kelegaan, beban berat beta akan tanggung semua, beta lepaskan buat kamu jadi sungguh mengalami kelegaan, ketenangan. Sudah, itu ikut Yesus. Ya. Tetapi setelah Yesus berkata
letih lesu beban berat dia angkat. Apa yang selanjutnya dikatakan? Ayat 29. Bersama-sama umat Tuhan kita baca. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada. Sampai situ. Pikulah. Tadi saudara diberkati Tuhan Yesus bilang letih lesu beban berat dan aku beri kelegaan. Tapi setelah dia beri kelegaan, dia bilang pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu bicara tentang sebuah kayu yang ditaruh di atas sapi atau lembu untuk membajak sawah. Itu kuk. Saudara yang diberkati. Jadi dikasih beban baru. Beban itu ayat itu mengatakan belajarlah padaku Yesus Kristus. Artinya kuk itu Yesus sudah pernah pikul. Salibnya dia sudah pernah pikul. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingat baik-baik. Ikut Tuhan itu memang Anda punya beban dosa, letih lesu, Tuhan angkat semua. Tapi jangan lupa Tuhan kasih sekarang beban baru. Salib namanya. Beban itu harus dipikul oleh setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bilang samping kiri kanan, ikut Yesus tidak ada jalan santai. Saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 pendeta. Sama-sama Tuhan kasih salib. Pendeta A, pendeta B, dan pendeta C. Tidak tahu dong nama siapa. Pokoknya A, B, C. Saudara, waktu mereka pikul itu salib, saudara yang diberkati Tuhan, di tengah jalan mereka mulai berunding. Kalau kita pikul ini 3, ini salib kita ini sampai di pintu surga, maka kita bisa baik. Karena ini salib terlalu berat. Lebih baik potong 3 berunding karena anakku. Potong-potong kecil biasa. Dia saudara yang diberkati. Jadi ini ada usulan rapat sepakat di tengah jalan. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, setelah rapat sepakat itu pendeta C bilang begini. Memang 02 usul tadi itu juga betul. Tetapi nanti kalau potong-potong kok kurang. Nah Bapak tua bilang begini, kenapa potong salib? Saudara yang diberkati Tuhan. Lalu pendeta A dan pendeta B bilang begini, lu sekolah teologi di mana yang lu otak kurang bagus ini? Ya saudara, potong ini potong, tapi itu salib tetap jadi salib. Kita potong itu kita ukur pas-pas. Jadi dia pun panjang, kiri kanan tetap sama, atas bawah juga tetap sama. Makanya lu sekolah teologi itu sekolah baik-baik supaya lu tahu arti salib yang sesungguhnya, saudara. Lalu pendeta A dan pendeta B ngomong begitu, pendeta C bilang begini, tapi beta keberatan. Ya sudah, beta takut nanti Tuhan marah. Ya tapi kalau lu nere-nere pikul ini salib begini besar, kapan lu sampai di surga? Lu sampai di surga lu lihat satu tombol jalan sedikit ini, potong sukir ingat halus. Apalagi kalau sampai di dekat pintu surga itu terlalu jauh. Saudara, akhirnya pendeta A dan pendeta B bilang begini, terserah lu, tapi kami dua sudah sepakat, kami dua mau horo, kami dua pun. Saudara yang diberkati, pendeta C pikir kiri kanan, akhirnya pendeta C bilang begini, sudahlah, bosan dua horo, beta berpikul, beta punya jalan sedikit-sedikit tertatih-tatih pun tidak apa-apa. Saudara, akhirnya pendeta C mulai berangkat. Lalu pendeta A dan pendeta B bilang begini, lu dahulu Bapak, kami punya kalsuringan, kami lari ya sudah. Nanti lu ketinggalan, lu jalan dahulu sudah. Saudara diberkati Tuhan, dan singkat cerita, pendeta C jalan lebih dulu pikul salibnya. Sebentar dia berhenti karena berat, tapi setelah itu dia pikul lagi, dia jalan lagi. Pendeta A dan pendeta B mulai sensor dong punya, horor dong punya. Dan saudara yang diberkati Tuhan, singkat cerita, A dan B punya sudah selesai di horor. Mereka pikul lebih santai karena salib tinggal kici anak. Jadi dong pegang begini, dong lari. Dapat pendeta C dong bilang gini, dah. Kalau ada sekolah teologi yang baik-baik, supaya lu otak dan bodoh. Ini dong dua ejek, A dan B ejek C.
Dan saudara yang diberkati, karena dia lambang pendeta A dan pendeta B, tiba dahulu di dekat pintu sorga. Saudara yang diberkati, tapi begitu 22 sampai 22 kaget, karena antara sorga dan saudara bumi ada jurang yang dalam sekali. Ingat ini cerita ya, saya mau menggambarkan tentang saya. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya pendeta A dan pendeta B, saudara, sampai di situ mereka kaget, bagaimana kita bisa lewat? Tiba-tiba terdengar suara malaikat berkata, pendeta A dan pendeta B, taruhlah salibmu untuk engkau bisa jadikan itu jembatan untuk menuju ke surga. Oh, oke. Ternyata saudara, begitu dong gua taruh dong salib kician. Mau taruh ke mana? Ini ternyata saudaraku, jurang antara bumi dan surga itu sudah diukur sesuai dengan salib yang tadi dong sensor gua. Jadi saudara, begitu dong gua taruh salib jatuh karena ujung dan ujung salib kena. Saudara diberkati Tuhan. Tapi dong bilang, aduh karena ketemu kembali lagi tidak mungkin, jalan terlalu jauh. Dong ingat, ketemu kawan yang tadi itu pendeta C ada di belakang. Ya saudara, ya dia datang, kita nanti negosiasi ngomong bapak dan dia supaya kita pinjam dia pun salib supaya nanti kita bisa lewat juga. Pendeta C datang saudara, kok musuh-musuh sampai dari tadi kenapa masuk surga? Aduh kawan kok tunggu salib ternyata sudah pas. Tadi potong sensor gua orang buang, jadi sekarang potong taruh salib pas. Jadi potong ada harap menunggu salib itu. Ya, lu kan kawan baik yang potong-potong satu sinode itu hari itu ke satu kelas istilah yang kita ngomong. Ya, gue dong mulai apa noki satu saudara buju ini satu bilang oke betul beta ingat potong memang sama-sama pelayanan, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama satu sinode, sama-sama di satu transis, saudara berkat Tuhan. Tapi ada syarat, sebelum bosok gua lewat, beta lewat dahulu. Ya. Nanti kalau besok sampai di sana, buat bosok gua pakai beta pusat, terserah, yang penting beta susah. Oh oke baik kawan, udah sudah. Dia taruh di pusat dan ternyata pas, saudara. Dan akhirnya pendeta C mulai melangkah dan sampailah di pintu surga. Begitu dia pun kaki yang satu mulai injak, saudaraku, pintu surga, salib tiba-tiba hilang. Pendeta B dan pendeta A bilang, hai Cornelius, C itu Cornelius. Cornelius lu pun salib saudara, tapi itu saudara, tapi sampai saudara. Pendeta A itu Antoni, B itu Benedictus. Antoni dan Benedictus saudara berdiri hanya sampai di pintu saudara di bumi, karena mereka tidak bisa menyeberang karena salib mereka telah mereka potong. Saudara yang diberkati Tuhan, pengikut Kristus yang sejati bukan mau enak. Pengikut Kristus yang sejati arti penderitaan itu dia tahu benar. Pengikut Kristus yang sejati sekalipun berliku-liku jalannya, sekalipun melewati monang dan duri, sekalipun melewati kesulitan demi kesulitan, sekalipun dia harus menanggalkan banyak hal, tetapi pengikut Kristus yang sejati tidak akan pernah menyerah. Dia akan tetap pikul salib sampai garis terakhir hidupnya. Itulah pengikut Kristus yang sejati. Beri tepuk tangan yang baik. Tapi pengikut Kristus yang tidak sejati, modelnya pendeta Antonius dan Benedictus yang hidupnya mau nyampe, saudara, mau enak. Dia lupa bahwa Alkitab berkata dengan jelas, kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Filipi 1:29, tampilkan ayat, silakan dibaca. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Pada
Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mau menderita, ini Kristen apaan? Ini Kristen yang tidak sejati. Saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 19, baca. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itu karena sadar Anda tahu bahwa karena kehendak Allah harus menanggung penderitaan yang harus kita tidak tanggung. Itu bagian dari orang Kristen. Kalau Anda curi ayam lalu kena tangkap lalu kena pukul, itu bukan penderitaan karena Kristus, itu karena lu bodoh. Ya. Menderita karena Kristus itu sesuatu yang tidak harus kita tanggung, tetapi Tuhan izinkan Anda harus lewati itu penderitaan karena Kristus. Amin. Malam-malam kita raya kok ganggu orang tua istri, orang tua anak, baru Anda kena tangkap, kena hajar, Anda jangan terima kasih Tuhan, aku pikul salib karena Engkau. Itu lu salah. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi orang Kristen ingat Anda itu memang harus menderita. Ayat 21. Silakan 1 Petrus 2 ayat 21. Tampilkan ayatnya. Silakan dibaca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, Iya. karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, Iya. dan telah meninggalkan teladan bagimu, Iya. supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kita ikuti dan jejak. Jadi orang Kristen tidak ada alasan untuk tidak didosai, untuk tidak ikut menderita. Karena kita bilang kamu dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Jadi kalau saudara yang diberkati Tuhan, ada orang Kristen yang tidak mau menderita, itu bukan Kristen. Kristen sejati siap menderita. Kristen sejati tidak mau saudara hidup enak di dalam dosa, hidup enak di dalam kejahatan, hidup enak untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang Kristen sejati bukan demikian. Kristen sejati itu penuh dengan penyangkalan yang pikul selalu, dan dia siap menderita demi Kristus. Itulah Kristen sejati. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan ini tidak banyak. Ini tidak banyak. Kristen sejati tidak banyak. Banyak Kristen palsu yang tadi malam saya ngomong, karena memang tidak mau menderita. Saya akan bahas 2 hal saudara pada malam hari ini tentang bagaimana kita harus menderita ikut Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama, kita harus menderita di dalam melawan dosa. Kita harus menderita di dalam melawan dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang mengenakan, tetapi karena kita mengikut Yesus, kita harus menderita di dalam melawan dosa. Sebelum saya membaca ayat itu, saya mau baca dulu di 1 Petrus 4 ayat 13. Nanti kita mundur di 1 Petrus 4 ayat 1 dan ayat 2. Tapi kita baca dulu ayat 13 1 Petrus 4. Perhatikan ayat 13. Ya, silakan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Dia menyatakan kemuliaan. Saudara, kalau kita menderita hari ini, Yesus datang kembali. Alkitab berkata kita akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Yesus. Karena sekali lagi kita menderita supaya kita melawan dosa. Kita menderita supaya dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita melawan dosa. Kita tahu Kristus telah menang atas dosa, atas hidup kita, sehingga kita pun tidak menyerahkan hidup kita lagi kepada dosa. Itu orang Kristen yang siap menderita. Saudara lihat 1 Petrus 4 ayat 1 dan ayat 2. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? 1 Petrus 4 ayat 1 dan ayat 2. Silakan dibaca. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. kamu juga harus mempersenjatai pikiranmu dengan hal yang demikian. Sebagaimana Kristus telah mengalami penderitaan badani. Saya mau tanya, Yesus menderita karena apa? Tolong jawab saya. Karena apa jemaat Tuhan? Tolong keras. Karena apa?
Shepard telah menderita penderitaan badani, Ya, ia telah berhenti berbuat dosa. karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, perhatikan, ini pikul salib, ia berhenti buat dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu lihat tetangga selingkuh, saudara yang diberkati Tuhan, dia pun nona satu ada di Oebaki, satu ada di Sonrai, satu ada di Retrai, satu ada di Burai, Rai semua kan? Saudara, waktu kita lihat, kita bilang ini enak juga ya. Dia kalau di Sonrai ada rumah di Sonrai, dia di Retrai ada rumah di Retrai, dia di Burai ada rumah di Burai. Saudara, enak ini. Lapar di Sonrai tidak repot, ada nona di Sonrai. Lapar di Retrai tidak repot juga, ada nona di Retrai. Saudara, pulang datang sampai di Oebaki, ketemu lagi ya saudara. Enak. Waktu kita lihat dia begitu, kita cuma air liur meleleh. Beta cuma bagus di dia ini mama. Ya saudara, kita juga pengen kayak dia. Tetapi sekali lagi, dia ada di Retrai nonanya, ada selingkuhnya di Retrai, ada di Sonrai, ada di Burai. Karena dia tidak pernah mengalami yang namanya, saudaraku, bagaimana Kristus mati buat dia. Saya cukup satu saja. Tidak mungkin ada di Burai, Sonrai, Retrai, saudara. Dan Rai tidak ada. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat saya waktu saya berdosa, dan itu saya persenjatai pikiran saya, itu saya tulis di otak saya. Makanya sekalipun ada orang lain yang bisa melakukan itu, saya tidak mau lakukan. Bukan karena apa-apa, tetapi karena Yesus yang sudah menderita buat saya. Saudara yang diberkati Tuhan, orang lain makan uang judi dari KP, saya makan uang dari hasil keringat. Yang main KP bilang ini lu cakar kena siosa, lusu melintang ini 2-3 juta, ya saudara. Dia main KP karena Yesus baru mati buat dia. Yang buta kenapa? Saya makan hasil keringat saya, meskipun 100.000, 200.000, orang lihat lu hidup menderita, lu sengsara, tapi saya tidak makan doi KP. Saya menderita, tapi saya sudah ditebus oleh darah Yesus, dan saya tidak mungkin bermain dosa. KP itu dosa. Siapa yang bilang KP soalnya dosa? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitabnya omong jelas, orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu memakan hasil jeripayah tangannya, hasil kerjanya, bukan hasil main judi. Dengar baik, Mazmur 128 ayat 1 dan ayat 2. Sekarang itu bukan laki-laki, perempuan juga boleh cakap. Padahal dulu Nino sekolah di matematika merah semua. Sekarang baca tergini. Mazmur 128. Bahkan ada yang so tahu matematika itu, dia tahu cakar KP. Nyanyian siaran, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara lihat ayat 2, jemaat baca sama-sama 1, 2, 3. Makan tuh hasil jeripayah tangan, hasil kerja keras, keluar keringat.
Kalau tidak bertobat, Anda bertanya makan begini sama. Lu pegang poin sudah. Sampai salah. Jadi dengar, Bapak. Sudah. Ayat 2, ayat 3 baca. Mari jemaat Tuhan. Ayat 3. 1 dan 3. Sampai di situ. Coba lihat mama-mama pemuk yang makan doi kafe itu buka ke buah pepaya semua. Orang itu makan hasil jadi payatan. Saudara diberkati. Supaya lu subur model ke pohon anggur. Muka pepaya semua itu gara-gara makan doi kafe. Saudara diberkati. Ingat baik-baik. Emang saya bilang waktu Anda tidak makan doi kafe, orang lain makan doi kafe, Anda rasa menderita. Karena Anda hidup susah. Sungguh. Tetapi susah yang Anda alami itu sekali lagi susah karena menahan kedagingan dosa. Itu bukan karena saudara apa ya? Merasa bahwa ini sesuatu yang saya tidak lakukan untuk selamat, bukan. Tetapi karena saya sudah selamat, karena Yesus sudah mati buat saya, daging saya berontak, memang kepengen untuk makan doi kafe, untuk lakukan hal yang najis. Tapi saya ingat pikiran saya tidak bisa berubah tentang bagaimana Tuhan tebus saya. Saudara yang berkata, ya, jadi kalau istri-istri mau model ke pohon anggur sekeliling meja, ingat, doi itu doi haram, doi halal, jangan harap. Jadi payah tanganmu itu kerja keras, ya saudara. Kafe ini kan baru muncul. Dulu saya pinjaman itu mulai dari SD habis toger. Harus apa lagi, Pak? Tiba-tiba sekarang kafe. Ini kafe ini merajalela di mana-mana. Saudara diberkati. Dan tidak ada orang yang main SD dia kaya raya, tidak ada. Main togel kaya raya, tidak ada. Dan percaya yang main kafe itu nanti dia dong miskin malah. Saudara diberkati. Makanya saudara diberkati, ingat baik-baik. Hidup ini nikmati apa yang Tuhan kasih, syukurilah. Jangan terbingin dengan hal-hal yang sementara. Baca lagi, anak-anak, silakan. Kalau anak-anak makan doi baik, itu anak-anak harus sehat. Saudara, bukan sedikit-sedikit pusing lapar itu makan doi kafe. Saudara diberkati. Anak-anak sehat, meskipun saya menunggu. Saudara, jangan cari kerja. Ayat yang keempat, silakan dibaca ayat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut Tuhan, Tuhan berkati di hidup. Amin, saudara. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, biar menderita, makan hasil jeripayah tangan. Bilang samping kiri kanan, jangan makan enak tapi doi haram. Kena stroke cepat, darah tinggi naik cepat, ya, kolesterol cepat. Itu kalau Anda mau cari, silakan. Jadi baca, saudara diberkati Tuhan. Hidup ini nikmati. Nah itu yang tadi 1 Petrus pasal 4 ayat 1 omong, saudara. Itu yang ayat itu omong. Jadi memang menderita, saudara. Maka itu kita harus lakukan, itu pikul salib. Jadi pikul salib itu barang. Jangan terlalu pikir susah-susah. Orang datang tikam beda, orang datang tolong senjata, lu mau ikut Yesus atau bukan? Bukan. Itu masalah lalu jauh. Ini kita hidup setiap hari ini. Soal bagaimana kita menang terhadap dosa, itu adalah orang-orang yang sedang pikul salibnya untuk tetap mengikut Tuhan yang adalah penebus juru selamat satu-satunya. Amin. Jangan dilupa
kita lanjut baca ayat itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 2. Silakan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Supaya di waktu yang sisa jangan pergunakan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan manusia, tetapi sama-sama dengan Tuhan menurut kehendak Allah. Memang waktu kita mengikuti keinginan manusia enak, tapi dosa. Itu waktu dingin. Saudara, dosa. Waktu Anda ikuti keinginan manusia, itu dosa. Kenapa? Karena keinginan yang lahir dari manusia itu keinginan yang datangnya dari setan. Anak-anak muda dong dengar baik-baik. Anda pacaran harus beda. Ya. Jangan pacaran kalau apa-apa suhamil bunting dahulu. Mesti beda. Kenapa? Karena orang yang lakukan itu orang-orang yang melakukan keinginan manusia. Mulai WA. Wih, ketemu di mana? Di rumah, jangan. Di rumah ada bapak dan ibu. Tenang, nanti beta WA lu kalau dulu sumorok, dulu susono, baru beta WA. Ya saudara diberkati Tuhan. Wah ini bahaya. Ini kejadian ada perempuan bisa kasih masuk orang laki-laki dalam rumah. Jadi yang bagatal, ini kamu ngomong yang bagatal bukan laki-laki, nono itu bagatal. Ini dong kenal anak itu makanya. Jadi sudah dia mulai bilang cepat sudah memang tuh ada bapak itu semua ini. Beta di kopi itu mana? Nanti di kopi itu lagi. Pokoknya lu sampai depan itu lu WA beta ya. Ini gila. Sudah ini kenapa ini karena keinginan manusia. Dia lihat tipe pacar yang lain, dia lihat tipe kawan yang lain pacaran model begini, dia juga kepengen model kayak begini. Itu dia lakukan karena dia belum mengalami Kristus. Karena sudah mengalami Kristus, dosamu sudah ditanggung oleh Kristus. Kamu mesti beda dong. Amin. Lihat tipe pacar, dia kawan pacaran nungging di atas motor, dia juga nungging kalau pacaran. Model kayak cicak leket di tembok. Padahal nanti kalau kamu sudah nikah, istri jalan 10 meter baru laki daripada. Mau waktu lo pacaran, sudah ada jarak. Model kayak cicak dan tembok. Saudara berkata, ini Kristen yang model begini nih. Ini Kristen palsu dong. Dong tidak melihat bagaimana Yesus menderita untuk mereka. Makanya mereka tidak pikul salib. Kalau mereka lihat salibnya Yesus, mereka tidak akan hidup model kayak begini. Dong akan hidup takut Tuhan. Amin saudara. Amin. Anak-anak muda ada amin. Jangan main gila dan kebenaran. Saya mau sampaikan ini mau. So kalau tidak Anda ditipu setan, setan memperdaya Anda. Yohanes 8 ayat 44. Silakan dibaca. Ayat terkenal. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Silakan. Iblislah yang mencari bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Iblislah yang menjadi lumbung bapa. Makanya iblis ngomong apa lu ikut? Bukan Tuhan, bukan Yesus, bukan Allah, tapi setan yang hukum Bapa. Makanya setan bilang begini, pas hamil dia sudah. Itu betul setan. Terima kasih buat perkataannya. Setan yang mulai bicara di setan. Ya sudah, lu pacaran, jaga-jaga. Lu kurang gaul nih. Terima kasih setan. Ya.
Saudara yang berkati Tuhan, itu setan hukum Bapa. Kalau Tuhan hukum Bapa, maka Tuhan bilang begini, Kobus, pacaran hati-hati itu nona. Tuhan sudah tahu, ini jadi Tuhan kasih tahu lu, itu nona ini Tuhan lihat, dia terlalu lelhana, lu hati-hati. Nah itu Tuhan. Dan Anda bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah ingatkan aku. Ternyata Yulina lelhana Tuhan. Terima kasih. Jadi begitu Yulina pun datang, Anda siap-siap. Apalagi kalau Yulina datang, dia pakai nanya umpan. Mereka bilang, tapi Kobus, firman Tuhan lagi datang. Kobus, ingat, jaga hatimu, jaga matamu, karena orang bisa bersinar hanya dengan benarnya. Terima kasih Tuhan. Yulina, lalu tinggal. Tapi kalau Kobus yang setan bicara, itu beda. Ini Kobus setan bicara. Mata balalas, Yulina di setan suka kita tahu. Jadi ingat, jangan setan jadi hukum Bapa. Orang Kristen yang sekali lagi Tuhan yang takut dia tahu, aduh, hukum Bapa sudah menderita untuk beta, hukum Bapa mati buat beta, hukum Bapa tahu hukum dosa, ini jaga diri mati, berpikul saya. Sorry sah, Yulina, model kelu ini mas tersedih. So, aku putuskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Buang dia. Ya sudah. Buang. Jangan kita. Karena itu sudah baik-baik. Jadi jangan sampai setan yang jadi kita pembantu. Tuhan mesti jadi kita pembapa. Karena dia kita ikuti jejak-jejaknya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bila sama tangan setan bukan beta pembapa. Saudara baca lanjutin ayat. Perhatikan ya. Bapak iya silakan. Silakan yang baca ayat. Dia adalah pemburu manusia setan sepuluh. Dia itu pembunuh manusia. Tidak ada setan baik. Jadi saudara tidak ada setan baik. Tidak ada setan baik. Yang namanya setan pasti jahat. Setan itu hanya mau membunuh dan membinasakan. Saudara jangan pikir segala sesuatu yang dia tawarkan itu baik. Tidak ada yang baik. Dia tawarkan keseluruhan KPK itu tidak baik. Dia mau membunuh saudara. Dia tawarkan persidangan tidak baik. Dia mau membunuh saudara. Jadi jangan kena tipu. Yang tawar baik hanya Tuhan Allah. Tapi ada banyak orang selalu mau terima itu tawaran. Padahal tawaran yang baik, tawaran yang luar biasa, tawaran yang tidak ada duanya, itu hanya datang dari Tuhan. Setan itu tawar barang-barang yang palsu semua. Saudara yang berkati Tuhan, ingatkah saudara tentang pencobaan di padang gurun? Waktu Yesus dicobai, setan itu tawar enak-enak semua. Tapi ujungnya itu tidak menyenangkan. Ujungnya itu saudara, tujuan akhirnya itu ingin membunuh, ingin membinasakan. Makanya Yesus tidak pernah menyerah. Yesus tidak mau saudara ikuti kata-kata setan. Dan itu yang harus menjadi teladan kita sekalian. Setan boleh menggoda, setan boleh berbicara, tapi kita tidak boleh mengikuti kata-katanya. Karena kita harus menang terhadap dosa. Dan dosa sudah dimenangkan oleh karena Yesus Kristus telah mati buat kita sekalian. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, baca lagi di ayat ini. Manusia membunuh manusia terus dan tidak hidup dalam kebenaran. Sejak kapan
setan hidup di dalam kebenaran. Tidak ada setan hidup dalam kebenaran. Terus. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Memang di dalam setan tidak ada kebenaran. Next. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Dia putar balik, itu datang dari diri sendiri karena memang dia dari dulu tukang tipu. Silakan. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, dia itu bapa segala dusta. Makanya saudara berkata kalau setan kerja itu tipu-tipu semua. Tidak ada setan kerja jujur, tidak ada setan kerja itu ngomong kosong, tipu-tipu semua. Makanya orang Kristen yang kena tipu itu orang Kristen yang sekarang ini Kristen palsu. Ingat baik-baik hari pengikut Kristus sejati, dia tahu Yesus sudah mati buat saya. Saya harus menang terhadap dosa. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, jangan kalah dengan dosa. Kamu adalah pemenang. Roma 6 ayat 1 dan ayat 2. Silakan lihat ayat ini. Baca ayat ini. Roma pasal 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ya, bisa. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Jadi karena Yesus sudah mati buat kita jadi Kristen, jadi kita boleh hidup terus dalam dosa, bermain-main dalam dosa, lalu sambil berkata, tidak apa-apa, bikin dosa, Yesus sudah mati, bikin dosa, Yesus tidak mati, biar kasih Yesus sudah mati, kasih karunia bertambah, boleh begitu? Paulus lain, ayat itu, silakan. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Jadi kalau ada orang Kristen masih bermain-main dengan dosa, dia Kristen palsu. Kristen asli tidak begitu. Kristen asli dia tahu bagaimana pengorbanan Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau ada Kristen, saya ulang lagi, masih bermain-main dengan dosa, sekalipun sudah dengar kebenaran, Anda Kristen palsu. Kristen palsu. Sudah tahu firman, tapi masih bermain-main dengan kebenaran. Kalau tidak tahu itu lain soal. Tapi kalau sudah dengar kebenaran, dengar firman, baru sadar, sudah bertobat, rasa diri, tidak apa-apa, belum apa-apa, nanti dulu. Kita sekarang bikin saja dulu. Kita hidup di dalam dosa dulu. Kita bikin dulu. Nanti baru pengakuan. Itu artinya Anda belum mengalami Kristus. Karena orang mengalami Kristus, dia tidak mungkin sekali-kali tidak bermain dalam dosa. Tidak mungkin. Baca. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Karena kita sudah mati bagi dosa. Terus, bagaimanakah kita masih akan hidup dalamnya? bagaimana kita bisa hidup di dalam? Orang itu dosa kita 10. Kita suka mati karena Kristus mati buat kita. Loh, kenapa kita masih bermain di dalam dosa? Ayat 3 dan ayat 4. Silakan. Iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Saudara lihat, kita semua yang sudah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematian Yesus. Artinya Yesus sudah memberi kita kemenangan lewat kematiannya. Ayat 4. Silakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Terus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang kita baru. sekarang hidup baru. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, orang hidup baru pasti dipikul salib. Sekali lagi, orang yang hidup baru pasti dipikul salib. Saudara, jadi tidak ada orang hidup baru bermain-main dengan dosa. Itu tidak ada. Ya. Orang hidup baru itu pasti dia akan tinggalkan itu dosa. Karena Yesus tahu arti kematian Tuhan. Dia akan pikul salib sekalipun tidak ke bawah. Kita ini tidak ke bawah. Semua kita masih bisa ditawari dosa. Tapi kita sekarang pikul salib. Kita punya Bapa bukan setan. Jadi kalau setan ngomong saya tidak mau dengar lagi. Setan ngomong saya mesti lawan itu perkataan
dosa kita harus menang. Untuk dosa tidak ada bilang kompromi. Untuk dosa tiap hari saya harus pikul usaha. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya bilang ada banyak orang Kristen bikin salib, tapi justru mereka bikin dosa di bawah salib. Mereka bikin kenajisat di bawah salib. Satu kali saudara yang berkati Tuhan, saya lihat ada sekelompok anak muda yang sudah di malam Paskah. Ya, dia bilang kita mati karena ini besok ini perayaan Paskah, Jumat Agung. Dong mati bukan menyanyi lagu rohani, sudah. Dong mulai menyanyi lagu dari Bapak Mantu kue lasi, putar datang kakak Enda, putar tabane. Lalu saudara lagu yang tidak jelas-jelas mereka nyanyi di bawah. Sambil saudara 2 slogi, 3 slogi di bawah salib. Saudara, di bawah salib lalu sambil minum. Mabok berat. Ini Kristen yang merusak salib Kristus. Ini Kristen yang tidak mengerti arti makna salib. Saudara, salib itu berarti adalah saya menderita dan menang terhadap dosa, bukan bikin dosa karena salib. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Pakai salib besar-besar di dada, baru selingkuh nomor 1. Pakai salib besar-besar di dada, buka lain, buka balik. Saudara, bahkan dia takut salib. Silang dia kurus kain. Tapi pibaka lain yang tetangga pegang parang sebuah salib. Saudara, ini Kristen apa ya? Saudara diberkati, antik-antik salib kiri kanan. Baru pibaka lain ngomel ke tetangga, lu suruh tahu diri ya, lu suruh tahu diri ya. Salib itu bikin apa? Saudara diberkati. Satu kali saya mau pelayanan di Moeba, Sulawesi sekali. Mungkin sekitar 5 tahun atau 4 tahun yang lalu. Ya 5 tahun. Saudara. Nah, saya itu masuk dari menuju ke kuburan Merdeka. Saudara, saya kan tidak tahu jalan di situ tuh sempit. Saya pikir itu bisa tembus. Nah, itu persekutuan baru pertama kali juga minta saya khotbah di situ. Jadi saya masuk, saudara. Tanpa sengaja tiba-tiba ban mobil saya itu terputar di tempat saya gas, saudaraku, dia terputar di tempat karena ada tanjakan. Jadi saudaraku, abu. Waktu itu belum aspal, abu. Tapi saudaraku, saya tidak tahu. Saya lagi tutup jendela. Jadi saudara, saya naik sampai di atas, parkir mobil di atas dekat Bidan Primus. Ya, saudara, saya parkir di situ. Tiba-tiba datanglah suami istri. Istrinya pakai daster, tapi salib di dada. Suaminya tidak pakai baju. Saudara, juga salib di dada. Begitu saya keluar dari motor, langsung dia bilang, "Weh, lu tahu bawa motor saya? Hah? Lu tahu bawa motor saya?" Saya, "Aduh, Bapak, minta maaf. Kenapa, Bapak? Lu lihat, lu pindah ke rumah, tuh apa semua? Salib, Pak. Ada salib di dada." "Aduh, minta maaf, Pak. Saya ini tidak tahu tadi, tapi sudah kalau memang Bapak berumah kotor sama dia, saya istri piper itu tidak tahu. Sudah Bapak jangan marah-marah." Dan istri bilang, "Itu terlalu sekali ya. Gara-gara kamu naik motor, dong lewat ketemu rumah nih, dong saya tahu diri ya." Maaf, Mama, maaf. Saya maaf. Tiba-tiba keluarlah orang yang kenal kamu. Pak Pendeta. Pak Pendeta mau pergi mana? Aduh, Pendeta mau pergi persekutuan di sana. Tadi jalan masalah, kalau mau ke rumah Pak aku jadi bukan harus suruh kita mau pergi Bapel. Nah, kan istri bilang, "Bapak suruh Bapel, Bapak, suruh Bapel." Ya sudah, ini salib, Bu. Saudara, begitu dengar ini orang mau bilang Pak Pendeta, langsung dia berubah. "Oh, Bapak Pendeta." Sudah tidak apa-apa, kapan pikir ya, kapan pikir, dalam hati.
doakan saja. Ya saudara yang diberkati, ada begitu banyak orang Kristen tidak mengerti makna salib dalam hidupnya. Hidup seenaknya sendiri, tanpa penyangkalan diri. Ini Anda bukan Kristen. Anda bukan Kristen sejati. Kristen sejati tahu arti pikul salib. Tahu arti itu. Jadi saya pesan yang masih pakai salib di depung dada, di depung telinga, di depung leher, di mana lagi? Separuh poin datang di depung mulut juga. Hidung gede taruh. Dengar baik-baik. Saudara diberkati Tuhan. Kalau kau belum jadi teladan, bongkar itu salib, karena kau tidak pantas pakai itu salib. Kalau kau masih hidup dalam persidangan, buka itu salib. Kalau kau berumah tempat bandar kafe, kasih turun salib. Jangan pakai salib di rumah. Bandar kafe yang di dalam rumah gambar Tuhan Yesus semua. Salib sampai di mana-mana semua. Lalu bandar kafe ini pakai salib di tengah. Kalau kau tukang ganggu orang buangan, dengar baik, jangan pakai salib. Lu tidak pantas pakai itu salib. Itu salib terlalu berarti bagi orang Kristen. Amin. Itu bukan hanya sekedar lu aksesoris. Salib itu memberi makna yang luar biasa. Waktu Abdul Somad menghina salib, Kristen palsu juga ikut protes. Padahal hidup sudah jelas. Tapi dia marah. Padahal dia sendiri ini ada hina salib dengan omong kelakuan. Tapi begitu Abdul Somad hina kita pun salib, kita beremosi kan? Seharusnya kita mengerti makna salib itu dalam hidup kita. Jangan mempermainkan salib itu lambang penderitaan yang luar biasa. Karena hari ini saya mau pesan buat kita sekalian. Hargai salib Kristus itu. Pikul salibmu, karena itu bentuk daripada kau menghargai salib Kristus yang telah menjadi teladan contoh buat kita sekalian. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya mau pikul salib. Bilang samping kiri kanan, saya mau pikul salib. Bilang samping kiri kanan, salib bukan hanya aksesoris, tapi punya makna dalam hidup saya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Papa Mama Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan sampai kita menderita? Saudara yang diberkati Tuhan, penderitaan yang kita harus lakukan adalah bukan hanya saja melawan dosa, tetapi melawan biang kerok daripada dosa itu, yaitu si setan. Mari kita baca suratan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 dan ayat 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya baca ayat 8. Bapak-bapak saudara akan baca ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. 1, 2, 3. Saudara lihat, sebab kamu tahu saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan apa? Melawan setan. Orang Kristen semua tidak ada yang main-main dengan setan. Mesti lawan setan. Saudara diberkati. Setan itu bukan kita pun kawan, kita pun lawan. Amin. Amin. Ayat 10 bersama-sama. Ayat 10. Ini sama-sama kita baca. 1 Petrus 5 ayat 10. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara yang berkata, lawan setan itu tidak boleh menyerah. Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita menang terhadap perlawanan melawan iblis.
Saudara yang diberkati, kalau kita tidak melawan setan, dia pasti akan menang terhadap hidup kita. Karena saudara, setan itu kerjanya, tadi saya sudah ngomong Yohanes 8 ayat 44, dia berusaha mengintimidasi kita. Setan itu berusaha membuat saudara supaya terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu cara kerja setan. Makanya Alkitab berkata, lawan dia, jangan berkawan dengan dia. Efesus 6 ayat yang ke-10, 11 juga mengatakan hal yang serupa. Lihat ayat ini, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Silakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Melawan, ada upaya. Bertahan melawan, jangan menyerah. Saudara yang diberkati, setan serang Anda, kalau mau bilang apa lah, ya sudah, suter jadinya. Tidak boleh. Orang Kristen bukan menyerah, melawan bagaimana? Ayat yang ke-12, silakan. Ayat 12 Efesus 6, silakan. Ya, Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Terus, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, kita melawan pemerintah setan. Terus, melawan penguasa-penguasa, melawan penguasa. Terus, melawan penghulu-penghulu dunia, melawan penghulu dunia yang gelap ini. Terus, melawan roh-roh jahat di udara. melawan roh jahat di udara. Ini perlawanan kita. Makanya orang Kristen tidak bisa santai. Orang Kristen harus pikul salib. Karena kalau kita berhenti pikul salib, itu artinya kita berhenti melawan setan. Kita berhenti, kita menyerah. Karena kita mau dapat tawaran yang enak-enak. Kita tidak mau untuk melawan segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan kita. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen yang mulai jalan santai, orang Kristen yang saudara memulai hidupnya tidak berpegang kepada saudara salib Kristus, tidak lagi saudara pikul salib, pasti dia tidak akan menang melawan tipu daya setan. Tidak akan menang. Karena Anda tidak bisa melawan setan itu secara nyata seperti Anda melawan orang. Karena Alkitab berkata perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Next, ayat 13. Silakan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, Makanya orang yang mau berperang mesti ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Terus, supaya kamu dapat menyatakan perlawanan pada hari yang jahat itu, supaya kamu bisa melawan pada hari yang jahat. Terus, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. supaya kamu tetap berdiri, menang. Supaya kamu jangan kalah setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Silakan. Jadi berdirilah tegak, Berdirilah tegak. dan ikat pinggangkan kebenaran, Ikat pinggang kebenaran. Terus, dan berbaju serahkan keadilan. berbaju silakan keadilan. Ini tiap hari musbah. Makanya saudara diberkati Tuhan. TNI yang sedang berperang di Papua, yang menjaga daerah-daerah yang sedang ada di dalam zona tidak nyaman atau zona peperangan, itu tidak enak. Tiap hari pegang senjata terus. Orang lain di rumah peluk istri, peluk senjata. Sudah tiap hari mereka harus masuk ada 24 jam. Kalau senjata simpan tersalah, ini saudara, orang datang serang tiba-tiba habis tuh. Orang Kristen juga begitu, tiap hari setan ini tidak pernah diam. Jadi kalau saudara dan saya jadi Kristen yang kadang-kadang baru ambil perlengkapan senjata, kadang-kadang baru
segala keadaan pergulakanlah perisai iman. Ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat menyalakan semua panah api dari sejarah. Kita harus pakai tiap hari. Ayat yang ke-17. Dan terimalah kau keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini semua harus pegang tiap hari. Hanya Kristen ini, makanya saya sebut itu Kristen palsu. Kristen palsu itu adalah orang-orang yang tidak pernah siap-siap perang. Tadi malam saya masih bilang, gereja kadang-kadang sudah gereja saya Alkitab saya pernah baca. Ini model kayak begini di karena waktu di Amnapun Timur sana saya bilang, saudara diberkati Tuhan, baru beberapa minggu yang lalu, ada orang Kristen banyak pegang Alkitab itu hanya pas sakit. Kalau sakit itu bilang ke dong anak, cepat bawa Alkitab datang, taruh di mama pun kepala supaya mama sembuh. Dari mana Alkitab bisa masuk di lubuk otak lalu tiba-tiba dia merintah? Sudah sakit itu pergi dokter minum obat paracetamol, kalau demam Alkitab tidak bisa kasih sembuh saudara. Alkitab itu baca supaya lawan setan. Amin. Amin. Ada yang foe-foe datang untuk pegang Alkitab. Ini rumah suami banyak, jadi kita pegang Alkitab sudah. Dia pikir kali Alkitab dengan dia pegang suami lari. Suami tambah dekat, dengar. Suami tambah dekat. Iya, kalau Alkitab cuma kau pegang, tidak pernah baca, tidak pernah belajar, tidak pernah dihafal, tidak pernah direnungkan, tidak pernah dilakukan, maka jangan harap setan takut. Tidak takut. Sekarang ada persekutuan gila-gila di mana? Orang sakit merobek Alkitab, kas masuk di dalam air, kocok-kocok dan air suruh orang minum. Ini gila setengah dari enam. Saudara diberkati Tuhan. Tidak ada kesembuhan dari model-model begitu. Itu setan tipu kita. Setan hanya bisa menang kalau firman Allah ada. Setan hanya bisa kalah dan kita hanya bisa menang kalau firman Allah ada di dalam hidup kita sekalian. Amin. 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 Tanya sambil kiri kanan, baca Alkitab ke sonde. Ada yang kita mau, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Sakaria. Dia bingung kiri kanan. Dia tanya sambil, Sakaria itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Saudara diberkati. Dia tidak tahu. Tanya itu Sakaria susah banget. Lukas di mana perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang saya tahu dulu. Saudara diberkati Tuhan. Kalau sampai Kristen tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah, jangan harap Kristen model begini. Setan tiap hari rampas lumpuh hidup. Setan tiap hari pegang lumpuh hidup. Anak-anak muda, jangan Anda pikir Anda kuat. Anda hanya bisa kuat kalau ada firman Allah di dalam hatimu. Mama-mama bisa kuat karena ada firman Allah di dalam hatimu. Laki-laki, para bapak-bapak bisa kuat karena firman Allah ada di dalam hatimu. Karena setan hanya bisa dikalahkan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat kita. Setan tidak takut yang lain, Pak. Dia tidak takut ada ban kuning, ban hitam, ban coklat, ban mobil, dia tidak takut. Apalagi cuma ban sepeda, dia banting kamu. Yang saudara diberkati Tuhan. Ingat baik-baik, lawanlah setan dengan perlengkapan senjata. Makanya ibadat hari Minggu itu penting. Ibadat kaum wanita geni itu penting. Ibadat kaum bapak penting. Ibadat rumah tangga perkunjungan penting. Ibadat rayon penting. Kenapa? Karena waktu Anda dengar firman itu sama saja dengan sedang asap pedang untuk melawan segala tipu daya setan yang tiap hari di mana saja ada, di kebun ada, di mana saja dia ada. Tapi kalau ada firman Allah di dalam hatimu, engkau pasti menang dan dia setan pasti akan kalah. Amin. Setan tidak istirahat, Pak, Ibu, adik-adik sekalian. Dengar baik, setan tidak istirahat. Setan kerja non-stop. Bahkan Anda masa tolong di rumah, setan
12 ayat 12. Baca itu. Kita poin pasal 12 ayat 12. Nanti kita kembali ya Yesus. Ya, silakan. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang dia di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Iblis sudah turun kepadamu. Dalam geramnya yang dasar. Dalam geramnya makan gigi. Setan itu dia makan gigi dan kita. Terus. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia pun waktu singkat. Setan tahu sebentar lagi dia sudah dipenjara dalam neraka. Makanya saudara diberkati Tuhan. Setan kerja lembur. Kerja lembur. Makanya bangun pagi setan sudah hulu. Setan susah mama-mama dari duluan. Setan susah saudara. Ingat bahwa Anda keluar dari gereja setan susah. Setan tiap hari buru re. Karena dia tahu dia waktu sudah singkat. Karena itu tiap hari berjaga-jagalah, waspadalah, lawanlah setan, jangan pernah berhenti. Asa pedang rohmu, firman Allah terus tambah-tambahkan dalam hidup kita supaya setan tidak akan menang atas hidup kita. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, hanya firman yang bisa buat kita menang. Mazmur 119 ayat yang ke-9 mulai. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Ya, sama-sama baca firman Tuhan. Secara khusus anak-anak muda, saya mendengar suara anak-anak muda. Baca ayat ini. 1, 2, 3. Dengan apa seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Bagaimana orang muda bisa jaga kekudusan? Bagaimana orang muda supaya tidak terperangkap di dalam nafsu jahat, nafsu setan, nafsu percabulan, nafsu perzinahan, nafsu amalan yang banyak-banyak itu? Bagaimana supaya kita bersih? Ayat itu mengatakan, sama-sama mereka dengan 1, 2, 3, dengan menjaganya sesuai dengan mama bapak ngomong sudah bisa Anda jadikan itu kekuatan. Ya, mama dan bapak kasih hidup ingat masa depan. Ya, jangan lupa itu. Ya saudara, begitu dia balik ke belakang, dia punyong datang, dia punyong bilang begitu, itu tambah cantik sah. Lu pakai apa kalau muka tambah putih ya? Kapalnya mulai. Ini sudah mulai berat. Ini saudara nasihat bapak dan mama lupa buang semua. Apalagi dia mulai tahu. Di desa Kuemaki itu ada 1000 wanita. Tetapi di antara 1000 wanita engkau satu-satunya. Masa sih kan? Di antara 1000 bintang di langit, engkau yang paling bercahaya. Begitu kok kakak. Oh itu berat. Itu nasihat papa mama dong, lupa buang semua. Lu pun cita-cita yang mau jadi guru lupa buang semua. Cita-cita yang mau jadi dokter lupa buang semua. Kalau itu kata-kata rayuan sudah. Kalau ini setan supakin. Saudara diberkati. Hilanglah perintah. Di dalam dunia ini tidak ada yang lain. Engkaulah harta satu-satunya. Engkau yang termahal dan ternilai. Itu dia bilang. Ya, nah wanita itu memang seringkali tergoda dengan kata-kata. Kalau pria tergoda dengan penglihatan. Itu beda. Saudara yang berkata. Iya, ini saya ngomong. Makanya kenapa tidak ada laki-laki pakai celana umpan? Tidak pernah. Laki-laki pakai jas lengkap. Yang penting itu kata-kata mantap. Begitu nanti. Ya sudah itu sah. Lu kata-kata pokoknya lu minyak sedia sah. Ya sudah. Itu kelebihan laki-laki. Itu bengoli minyak kelapa.
Wih, Lupung Bodi ini gitar Spanyol kalau dia takut ini lagi mendidih berat. Makanya ada anak umur 17 tahun pakai baju anak umur 5 tahun. Makanya ada anak-anak umur 25 tahun pakai baju anak-anak umur 10 tahun. Makanya saudara diberkati Tuhan, itu dia pupusan benar lewat semua. Karena setan itu tahu. Makanya orang Kristen yang baik-baik, firman Allah itu penting. Kalau ada firman Allah, Anda bisa menang segala sesuatu. Anda bisa jaga kelakuan bersih, karena firman Allah itu lebih kuat, lebih tajam dari pedang manapun yang ada di dalam dunia ini. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Kalau ada firman Allah dalam hati, orang tua tidak usah khawatir. Kalau ada firman Allah di dalam hati, saudaraku suami tidak perlu khawatir dengan istri tidak perlu khawatir dengan suami. Tapi kalau firman Allah tidak ada dalam hati, bahaya. Ingat baik-baik, apalagi anak-anak mulai naik badan, itu berat. Saudara diberkati Tuhan. Lihat ayat 10 dan 11. Mari lihat. Anak muda tetap baca ya. Ayat 10 dan ayat 11. Mazmur 119. Ayat 10. Tampilkan. Ayat 10. Laptop kedinginan. Mazmur 119 ayat 10. Oke. Kita tunggu bisa selesai. Ayat 10. Atau ada yang sudah dapat di bangku boleh baca keras suara keras. Ayat oke. 1, 2, 3. Makanya dia bilang dengan segenap hati beta simpan Tuhan pun janji. Beta simpan ini firman Allah supaya beta jangan jalan kiri. Sudah, itu firman. Next ayat 11. Saudara 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janji supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Orang-orang Kristen yang pikul salib, firman Allah dia taruh di dalam hatinya. Orang-orang Kristen yang pikul salib, dia tahu firman Allah penting sekali di dalam hidupnya. Orang-orang yang pikul salib, dia tahu firman Allah senjata untuk melawan iblis. Karena itu saudara, itulah orang Kristen. Dia tiap hari harus pikul salib. Caranya apa? Firman Tuhan itu dia tidak boleh lewatkan. Firman Allah dia tidak boleh lalukan dalam hidupnya. Firman Allah harus menjadi bagian di dalam hidupnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, kita mau lihat ayat Efesus pasal 6 ini. Perhatikan saudara yang diberkati ayat yang ke-18. Selain firman Allah, kita juga harus memperlengkapi di dalam doa. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 18. Sama-sama jemaat Tuhan kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Dua ini yang bikin orang Kristen suka tidak mau lakukan. Padahal dua ini senjata ampuh. Makanya orang Kristen sudah diberkati Tuhan, setan itu suka tipu. Karena dia tidak mau belajar firman, dia tidak mau doa. Padahal dua ini bagian penting. Kalau Anda sudah tidak lagi menggunakan firman dan doa, mati kamu. Setan akan menang. Setan akan menang. Dan doa itu sekali lagi butuh pengorbanan. Baca firman itu butuh pengorbanan. Itu namanya pikul salib. Ingat baik-baik, Anda jangan lupa tiap hari. Kalau mau menang terhadap setan, ingat harus pikul salib. Bagaimana pikul salib? Bangun pagi, sebelum ada sesuatu, lakukan kerja apapun, duduklah di hadirat Tuhan. Ingat, doa itu segala-galanya. Anak-anak sebelum ke sekolah, sebelum bekerja,
mengajak orang-orang muda, ingat doa sekarang. Ingat jangan lupa beribadah. Jangan lupa saudara, ingat setia kepada Tuhan. Karena itu senjata saudara untuk menang terhadap setan. Memang waktu kita pergi beribadah, orang tidak beribadah, orang itu rasanya lebih enak dari kita. Tapi tidak, dia sedang terperangkap dengan jerat setan. Kita tidak, kita menang terhadap setan. Malam hari ini sekali lagi kita sedang bicara soal pikul salib. Dua hal ini kita tidak boleh lupakan. Untuk pikul salib kita sedang melawan dosa, dan yang kedua kita melawan pekerjaan kuasa setan. Komitmen kita tidak boleh kita rubah. Sampai mati kita harus tetap pikul salib. Meskipun terkadang menderita karena kita melakukan dosa, kita tidak melakukan dosa seperti orang-orang yang bebas-bebas melakukan dosa. Menderita, daging kita sakit, daging kita berontak, tapi kita harus pikul salib. Yang kedua, saudara diberkati Tuhan, waktu kita pikul salib, sekali lagi kita lihat orang-orang dunia bebas, dong tidak pernah baca Alkitab, dong tidak pernah doa, dong lakukan segala sesuatu dengan keinginan, tapi kita tidak. Kita melakukan semua berdasarkan kehendak Tuhan, karena kita tahu kita sedang melawan setan, dan tanpa firman dan doa kita tidak akan mungkin bisa menang. Dua kebenaran ini menolong kita sekalian pada malam hari ini untuk tiap hari pikul salib bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan saya kita katakan, saya pengikut Kristus yang sejati. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, kamu asli atau palsu? Jawab dia, saya asli. Amin. Yang asli sama-sama dengan saya katakan, saya mau menyangkal diri. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya mau menyangkal diri. Bilang samping kiri kanan, karena Yesus segalanya dalam hidup saya. Bilang samping kiri kanan, karena saya milik Yesus. Bilang samping kiri kanan, karena di dunia saya sementara, karena saya warga kerajaan Allah. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan dengan saya pengikut Kristus yang sejati. Karena itu saya pikul salib. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, saya ini pendeta C, bukan A dan B. Amin. Atau ada yang mengikut Antonius dan juga Benediktus. Ya. Kalau saudara mau Antonius dan Benediktus tidak pernah berdoa dan baca firman. Antonius dan Benediktus mau hidup seperti orang dunia, tidak melawan dosa. Mereka horor buang, mereka salib yang tadi saya katakan. Tapi Cornelius tidak. Dia baca firman, dia doa. Dia tahu itu menderita, dia tahu itu susah, dia lawan dosa. Ada tawaran-tawaran untuk sensor salib, tapi dia tidak mau. Dia menghargai salib di atas segala-galanya. Orang Kristen seperti ini hidupnya pasti adalah Kristen yang sejati. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Saya mau tanya malam hari ini buat kita semua yang hadir, siapa yang mau bikin komitmen dengan Tuhan? Angkat tangan pada malam hari ini. Yang mau bikin komitmen, ikatan dengan Tuhan. Tuhan, saya mau pikul salib. Yang mau pikul salib boleh angkat tangan. Saya mau lihat tangan-tangan yang pikul salib. Ini di dalam gereja, bukan hanya saudara sedang mengangkat tangan, tapi Tuhan melihat tangan-tangan saudara yang terangkat. Dia mendapati saudara. Anda tidak mampu memang, Anda tidak sanggup, tapi Tuhan menyanggupkan engkau. Tuhan memampukan engkau. Caranya sederhana. Saya tadi sudah katakan, datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu. Dia segalanya. Kalau dia segalanya, tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi saudara mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Malam ini saudara diberkati Tuhan. Saya tidak ingin ada satupun yang pulang tanpa mengalami sesuatu dengan Tuhan. Beri hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Musik menyiapkan firman, lagu suara ku dengar memanggil diriku. Kita semua lemah, tapi kita mau datang kepada salib Kristus. Kita mau mengikuti jejaknya. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya 2 malam berturut-turut tidak ada satupun yang dilewatkan. Tuhan sedang melawat tempat ini. Tuhan sedang membersihkan tempat ini. Tuhan sedang mentahirkan, memulihkan, supaya kita semua benar-benar menjadi orang-orang Kristen sejati. Haleluya. Tangan tetap terangkat. Suara ku dengar memanggil dirimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau di atas segalanya. Kami mendengarkan panggilan-Mu pada malam hari ini. Kami mendengarkan suara-Mu memanggil kami, supaya kami datang dan dipulihkan, supaya kami datang dan diselamatkan, supaya kami datang dan menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, Jesus. Engkau Tuhanku. Amin, amin. Suara-Mu dengar, supaya sekali lagi suara-Mu ku dengar. Suara-Mu dengar, memanggil diriku, supaya semua orang-orang muda, mulai dari anak-anak baru sampai dengan semua pemuda remaja, Anda boleh maju ke depan sekarang juga. Saya dan hamba Tuhan akan mendoakan engkau secara khusus.